Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Insyirah dari Peminatan Ilmu Hadis. Kali ini saya akan membahas materi mengenai hadis berdasarkan sanad. Nah, tentu teman-teman pengen tahu kan, apa sih hadis berdasarkan sanad itu, apa aja isinya? Nah, lanjut. Adapun pokok pembahasan pada video saya pada hari ini yaitu yang pertama, mengenai apa itu hadis mutasil. Yang kedua, apa itu hadis musnad. Ketiga, apa itu hadis musalsal. Keempat, apa itu hadis mu'an'an. Kelima, apa itu hadis mu'anan. Dan terakhir, apa itu hadis sa'li dan hadis nazil. Tentu teman-teman belum mengetahui apa sih hadis mutasil itu, apa sih hadis musnad. Nah, lanjut aja kita ke pembahasan selanjutnya. Selanjutnya itu ada mengenai hadis mutasil. Nah, mutasil ini adalah hadis yang didengar oleh masing-masing periwayatnya dari periwayat dari atas sampai ke ujung sanadnya. Nah, jadi itu hadis yang memang hadis yang didengar oleh periwayat lainnya dan dia tuh mendengarnya tuh sampai ke riwayat-riwayat sampai ujung lah pokoknya. Nah, hadis mutasil ini disebut juga hadis mausul. Nah, dia mencakup semua hadis yang riwayatnya itu bersambung. Nah, hadis ini pun juga dia riwayatnya itu bersambung sampai ke ujung. Baik itu dia tuh sampai ke ujungnya tuh sampai kepada Nabi atau yang disebut dengan hadis mutasil marfu, atau hadis mutasil mauquf itu sampai kepada sahabat, atau mutasil maktuk itu sampai kepada tabi'in. Lanjut, itu ada hadis musnad. Nah, hadis musnad ini berarti disandarkan atau dikategorikan. Adapun pengertian hadis musnad itu menurut ahli hadis ialah hadis yang sanad dan periwayatnya itu bersambung hingga kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, hadis ini memiliki 2 syarat juga loh. Syaratnya tuh hadisnya tuh harus sampai kepada Nabi atau sanadnya dan sanadnya tuh bersambung. Nah, jadi sanadnya tuh harus bersambung. Kalau yang sebelumnya tadi itu periwayatnya bersambung, tapi kalau ini sanadnya harus bersambung. Lanjut, apa itu hadis musalsal? Menurut bahasa, musalsal itu berasal dari kata berantai. Sedangkan menurut istilah, musalsal tuh karena saat meriwayatkan hadis ada keadaan unik tertentu yang dilakukan rawi yang meniru rawi atasnya hingga bersambung kepada Rasulullah SAW. Saat menyampaikan hadis ini, para rawi mengucapkan kata-kata tertentu atau melakukan gerakan tertentu. Nah, kayak mana sih gerakannya? Nah, itu ada dibagi lagi yaitu macam-macam hadis musalsal. Nah, yang pertama, ini pertama tuh menurut gerakan atau tindakan yang dilakukan oleh perawinya. Nah, para periwayat hadis ini selalu melakukan tasbik atau menjalin jari-jari yang seperti pada gambar ini sebelum menyampaikan hadis. Hal ini karena mengikuti perawi atasnya hingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi pada hadis musalsal yang ini menurut gerakan. Nah, dia tuh sebelum meriwayatkan hadis, dia tuh sebelum melakukannya tuh harus melakukan tasbik terlebih dahulu. Nah, lanjut. Nah, itu ada menurut perkataan yang diucapkan oleh si perawinya. Perkataannya tuh apa sih yang diucapkan? Nah, dia tuh si rawinya itu berkata, wa ana uhibbuka, atau aku mencintaimu, atau yang lain. Tapi lebih sering yang wa ana uhibbuka. Lanjut, itu menurut sifat. Nah, jadi perawinya tuh dia tuh memandang sifat si periwayatnya. Contoh, misal perawinya itu selalu menggunakan kata sami'tu atau akhbarona. Contoh lah, fulan sami'tu bla 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 atau yang lain. Nah, lanjut, itu ada berdasarkan waktu. Jadi perawinya itu memandang waktu periwayatnya. Misal dia mengambil si perawinya ini dia mengambil waktu pada saat hari raya. Jadi pada saat hari raya Idul Adha itu dia meriwayatkan hadis tersebut. Nah, lanjut, itu ada
Materi kita selanjutnya itu ada hadis mu'an'an. Nah, hadis mu'an'an ini biasanya hadis yang selalu ada kata an'an. Nah, dia tanpa menyebut dengan jelas apakah perawi itu mendapatkan hadis dengan cara mendengar langsung atau diberitahu perawi atasnya. Nah, pokoknya setiap ada kata an Nabi ya sallallahu alaihi wasallam atau an Abi Hurairah atau yang lain, nah itu disebut juga dengan hadis mu'an'an. Lanjut, itu ada selanjutnya pembahasan kita itu ada hadis mu'anan. Apa sih bedanya dengan hadis sebelumnya tadi? Nah, kalau mu'anan dia tuh selalu menggunakan kata anna. Nah, contohnya tuh haddatsana fulan anna fulana atau haddatsana Abu Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam atau hadis-hadis yang lain. Nah, jadi itu bedanya. Kalau sebelumnya tadi itu kan an, tapi kalau yang kali ini itu dia menggunakan anna. Oke, lanjut, itu ada hadis Ali. Nah, hadis Ali itu secara bahasa berarti tinggi, sedangkan secara istilah hadis Ali itu hadis yang perawinya tuh sedikit, perawinya tuh sedikit. Nah, hadis Ali itu dibagi jadi dua. Yang pertama tuh hadis mutlak. Apa sih mutlak? Mutlak ini memiliki mata rantai sanad yang pendek, sebab sedikitnya rawi. Jadi sanadnya tuh sangat pendek karena rawinya tuh yang sedikit. Nah, sedangkan yang kedua itu ada hadis Ali nisbi, yaitu hadis yang meski memiliki mata rantai sanad yang panjang namun memiliki keistimewaan dibanding sanad lainnya. Nah, jadi hadis Ali nisbi ini memiliki banyak keistimewaan dibanding hadis-hadis dibanding sanad yang lainnya. Lanjut, itu ada pembagian Ali nisbi. Yang pertama itu ada hadis Ali yang disebabkan dekat dengan salah satu imam hadis. Yang kedua, hadis Ali yang disebabkan riwayat dari kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab induk hadis lainnya. Ketiga, hadis yang disebabkan periwayatnya tuh meninggal terlebih dahulu. Dan yang terakhir itu hadis Ali yang disebabkan oleh rawi hadis mendengar hadis lebih lama dari rawi yang lain. Terakhir itu ada hadis nazil. Nah, hadis nazil ini kebalikan dari hadis Ali, yang dimana riwayatnya tuh banyak rawinya dibanding dengan riwayat lainnya. Menurut mayoritas ulama, hadis nazil ini lemah dibanding dengan hadis Ali. Nah, berarti kedudukan hadis Ali itu ada paling tinggi, paling tinggi. Lalu setelahnya tuh ada hadis nazil, yaitu lemah. Mungkin itu aja penjelasan yang dapat saya sampaikan dari video ini. Semoga teman-teman sekalian mendapatkan ilmu yang didapat dari video saya. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.